ora ana pangeran kang hak disembah kelawan hak iku maujud illallah kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Wa iqamis sholati lan ngedekake salat. Wa iqamis sholati lan ngedekake salat wa ita zakati lan bayar zakat. Wa ita zakati lan bayar zakat wal haji lan haji. Wal haji lan haji wa shaumi ramadhana lan poso wulan Ramadan. Ramadana jer di fathah karena apa? Ghairu munsharif. Mana munsharifin apa? Alif nun sama alam. Yeah. Kitabul Iman. Ini kita sudah masuk pada hadis yang lain. Kalau yang kemarin dulu kita Badul Wahyi yang pada akhirnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memberikan kode-kode kenabian pada seorang calon nabi tapi bahkan orang kafir pun juga punya sedikit ilmu tentang kebenarannya Nabi Muhammad, yaitu siapa yang kemarin mendapatkan kode Heraklius. Nah ini sudah masuk pada keimanan. Kitabul Imani. Ini sampean sebagai santri juga harus bisa bedakan aimani wa imani. Kalau al-aiman bil fathah itu artinya apa? Sumpah, piro-piro sumpah. Tapi kalau iman, nah ini adalah at-tasdiq, yaitu mempercayai atau membenarkan apa saja keterangan yang datang dari seorang Rasul. Jadi sebenarnya iman itu tok. Orang sampai tekan apa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan, enggak sampai sejauh itu. Kalau selama ini kan kita tahunya al iman wa tasdiq bil janan, hati membenarkan, wa iqrarun bil lisan mengucapkan wa amalun bil arkan, dan anggota badan juga bergerak, yaitu beribadah. Tapi di sini saya menemukan bahwasanya yang sepakat ulama itu sebenarnya ya di situ tuh tasdiqur rasul fi ma jaa bihi an rabbih, yaitu kita membenarkan, menganggap benar apa saja keterangan-keterangan yang datang dari seorang nabi. Kanjeng Nabi dawuh apa? Wah, kita percaya. Kanjeng Nabi ngendikan bahwasanya akhirat itu ada, kita percaya. Sebenarnya itu tok. Tapi diejawantahkan atau diperlihatkan dalam bentuk lesan. Berarti ada sebagian ulama mengatakan iman itu ya hanya itu tadi, membenarkan apa saja yang datang dari Rasul. Tapi ada yang menambahi tadi, wa amalun bil arkan, anggota badan juga harus bergerak. Contohnya napa? Salat, haji, poso. Terus wa iqrarun bil lisan, dan lisan juga mengucapkan bahwasanya dia iman dengan mengucapkan syahadat. Tapi ala kulli hal yang paling benar yang mana? Dijikok kabeh. Tapi saya hanya menerangkan bahwasanya iman itu yo panggonane ning ati gitu loh. Mboten tinggi lisan tok. Kita mboten. Banyak sekali orang yang mengatakan dia muslim, tapi kelakuannya seperti babi ya. Kelakuannya ngungkuli wong kafir kan ngoten nggih. Ada yang kaya Masya Allah dia pas wayah korban melu berkorban, nyembelih sapi 4 misalnya, tapi dia nyembelih Tuhan Yesus. Lho gitu mboten. Pada akhirnya kembali lagi enggak dengannya masalah percaya. Kembali lagi masalah percaya. Berarti imanku ya percaya ikut dak pun. Terus hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, buniyal islamu ala khomsin. Agama Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ini Kanjeng Nabi sering sekali mengibaratkan beberapa keterangan-keterangan agar mudah dipahami. Di sini Islam digambarkan seperti halnya apa? Bangunan. Jadi nek 5 perkara iki ora ono, berarti Islam tidak bisa disebut sebagai bangunan. Bangunan itu ada di mana? Ya di dalam diri seorang muslim. Bukan agamanya lah ya, di dalam diri seorang muslim. Makanya Kanjeng Nabi itu memberikan gambaran itu jelas sekali, gampang untuk dinalar. Orang kaya awak dhewe atau seperti Mas Adib ya untuk menggambarkan sebuah teori apa? Bola batu, bola salju kan repot. Iku gambar no apa dan kita juga gak paham artinya apa. Tapi Kanjeng Nabi itu sering kali berperibahasa nggih, seringkali berperibahasa agar kita mudah untuk mengerti. Jadi gampang sekali. Kayak pengen ngerti kue Islam ta ora iku gampang. Awakmu bayangno iku bangunan lah ana 5 komponen iki ora. Ana 5 perkara iki ta ora. Nek ana berarti muslim. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah. Pertama bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ada menarik. Kenapa di dalam syahadat itu tidak mengatakan asyhadu annallaha la ilaha illahu misalnya. Ya. Di sini kan la ilaha, nafi napa musbat? Nafi napa paham nafi tah mboten sampean nggih? Nafi itu menghilangkan apa menetapkan di dalam susunane syahadat. Menghilangkan dulu la ilaha, menghilangkan segala bentuk napa tuh Tuhan. Kenapa didahulukan nafi? Agar ketika sampai ilah itu yang cuma masuk dalam hati, di dalam pikiran itu cuma nama setelah ilah yaitu lafzul jalalah Allah. Susunan seperti ini itu sudah disetting, sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa agar kita itu mengetahui bahwasanya apapun Tuhan, sebutannya Tuhan yang ada, yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, itu semuanya bukan tuh Tuhan, illallah kecuali Allah. Ini lebih nandes tenggine hati daripada Anda mengatakan Allahu la ilaha illahu. Allah dulu berarti la ilaha illallah repot. Hilangkan dulu Tuhannya baru Allah yang disebut lafzul jalalah. Pun wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Gusti Allah. Ini ada yang menarik. Padahal kita tahu bahwasanya misalnya iman itu kan selain dengan para nabi ada para rasul, dengan iman dengan apa? Para malaikat, iman dengan qadar, iman dengan apa meneh? Yaumul akhir, iman dengan kitab-kitab dan lain-lain. Kenapa itu enggak disebut? Kenapa itu tidak disebut? Karena semua yang kita sebutkan itu tadi semuanya diajarkan oleh Rasulullah. Makanya cukup kamu bersaksi Kanjeng Nabi itu sebagai utusan Allah, otomatis semua yang dibawa itu juga kita benarkan. Anoten, efek daripada syahadat itu seperti itu. Kowe nek percaya karo Kanjeng Nabi berarti tidak akan ingkar apapun yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cerita swarga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Swarga itu tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata, tidak pernah telinga itu mendengar kabarnya yang seindah itu, dan tidak pernah terbesit di dalam hati seseorang, alias keindahannya melebihi ekspektasi daripada apa yang kita bayangkan. Kayak misalnya bayangno swarga iku wah enak ya, widodari akeh, urusan perjimaan mawon, wah lebih daripada itu swarga. So, misalnya swarga wah enak ya, ra ono ngising mangan terus ra lemu-lemu. Nah, misalnya seperti itu, lebih indah lagi. Lah cerita seperti ini itu kan kayak dongeng. Kayak dongeng, tapi kalau kamu percaya sama Kanjeng Nabi berarti
membenarkan. Yo swarga anjen kaya ngono iku. Kaya dene ceritane sahabat Abu Bakar Siddiq yang tidak mau bertanya lebih panjang lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi cerita, aku bar lunga sewengi dijak jeng-jeng kali Gusti Allah misalnya seperti itu. Percaya wae tidak ada iktirat. Maka cukup asyhadu anna Muhammadar Rasulullah semua ajaran yang beliau bawa itu harus kita imani. Lah kok ana wong syahadat tapi ora percaya. Ora percaya, imannya disangsikan. Kayak dene Syiah. Syiah kan lucu kan mengatakan bahwasanya ada Al-Qur'an, ada bagian wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan oleh Kanjeng Nabi. Yukhillu syahadah ini menjadikan syahadatnya pertanyakan lo jari percaya Kanjeng Nabi kok barbarane ngarani Kanjeng Nabi ngumpetno wahyu. Nah ini repot ini. Makanya kalau kita benar-benar paham tentang tauhid, cukup percaya Kanjeng Nabi itu aman sebenarnya, rak perlu kidam bakok mukhalafatul hawadits kedawan niku. Makanya sahabat itu gak ada konsep napa wujud kidam bakok kita mboten. Gak ada konsep napa jenenge mereka bertanya-tanya kenapa sholat itu wajib, gak pernah konsep seperti itu. Kalau sekarang kan enggak. Ada pertanyaan kenapa Gusti Allah wajibnya sholat 5 waktu. Terus kenapa nek subuh 2 rakaat tok ora petang rakaat. Nek wong saiki kan kaya ngono iku. Karena itu tadi syahadatnya belum sempurna. Loh iya, ini ngomong apa anane. Nek syahadatnya sempurna alias dia persaksiannya sempurna kepada Kanjeng Nabi gak bakal takon loh. Makanya Imam Malik itu seringkali madhabnya itu paling saya cocok sebenarnya itu. Mengatakan kenapa kita membasuh bekas jilatan anjing dengan 7 basuhan salah satunya pakai lebu. Alasannya apa? Bukan karena menghilangkan kuman. Ta'abudan lillah. Aku krono ibadah maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngajarine ngono kok. Nah, nek iku nek imane seperti para sahabat, para tabi'in. Awak dhewe kan kakean pertanyaan. Awak dhewe kakean pitakonan. Gusti Allah ditakoni, iso ta ora malah ngono. Ya karena syahadatnya gak sempurna. Coba syahadatnya sempurna. Syahadatnya itu betul-betul bener, gak bakal takon. Itu su'ul adab. Gusti kula make swarga tah neraka. Iku padha su'ul adab. Lah awak dhewe hitung-hitungan nih. Iki nek Ramadan kurang petang sasine Ramadan nah. Iki tak enteni Lailatul Qadar ngenteni informasi ini kok Gus Hanik. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lah Gusti Allah kok dihitung-hitung. Ya bakal ya dihisab temenan bakal. Kowe mijir-mijir ya aku ya tak ijir-ijir bareng amalmu kan. Ya taruhlah Lailatul Qadar tak sahno misalnya. Tapi kan ngijir-ngijir Gusti Allah. Ini muamalah dengan Allah itu jangan muamalah seperti Anda dengan si fulan, muamalah dengan wong Cina, muamalah karo singgek-singgek dodolan ini ora. Muamalah dengan Allah itu berbeda, yaitu Tuhan benar-benar Tuhan. Makanya seperti yang saya katakan tadi, kita ini kalau sampai ada pertanyaan tentang apa yang dilakukan Tuhan, tentang apa yang diwajibkan oleh Allah, ya itu berarti syahadatnya kurang sempurna. Coba kalau dia percaya apa anane, enak. Pasti gampang untuk mencapai makam as-siddiqiyah al-kubra. Wah itu temenan itu as-siddiqiyah al-kubra nek ngene Al-Qur'an kan ma'an nabiyyin wasiddiqin. Nomor 2 sak badane nabi makome. Nah, tapi kan wong kene kakean pertanyaan, kakean mengeluh. Ya akhirnya ya wis imane urung bener, ya imane urung pas lah asarane. Masih ada keraguan. Sampeyan dhewe lah mengatakan bar mati ku ono apa ya? Kaya ijek setengah rak percaya to asline. Engko nek gene swarga, besok ning akhirat mlebu swarga terus episodenya apa? Cuman itu tok, abadi selawase terus ora ana apa-apa ngono. Dak tak bosen. Dipikirnya kan seperti itu. Ya Allah. Ya karena itu tadi gak percaya, belum percaya 100%. Bersaksi tapi belum bersaksi yang sebenarnya ngoten. Makanya di sini dikatakan sama syarih bahwasanya kalau sudah tasdid dengan atau membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, otomatis semua ajarannya kita harus percaya. Tapi kalau ada pertanyaan berarti syahadat kita yang belum sempurna. Itu dikoreksi ya, hati-hati. Jangan ngasih mati dicek ragu. Terus wa iqamis shalah dan mendirikan sholat.
Di dalam syarahnya dijelaskan ai al mudawamah 'alaiha, selalu melanggengkan sholat. Jadi ciri seorang muslim selain syahadat itu juga sholat. Lah, melanggengkan sholat itu bagaimana? Wal muradu al ityanu biha bisyurutiha wa arkaniha, yaitu menunaikan sholat lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Jadi nek sholat secara zahir ana wong wis sholat wis apik, thaharah wis bener, Allahu Akbar sampai salame wis genah, Fatihah fasih, ya. Maka orang seperti itu sudah dianggap menjalankan atau mendirikan salah satu bangunan daripada agama Islam. Orang sholat, syahadat tok orang sholat kurang. Bukan berarti kafir loh ya. Ini kita madhab yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat belum dikatakan kafir asalkan dia tidak menghinakan sholat. Kan contohnya kata saiki. Wong ora sholat, ngakune Islam. Tapi nek ketika masjid dibakar, dia melu emosi paling ngarep. Piye ngono iku? Arep mbok arani kafir. Preman-preman niku lho nuwun sewu. Salat ta mboten? Ya salate nek pendak salat Id ning njero masjid ya pas ning ketika akad nikah karo mati. Ya kan mati salatin ning gene masjid to. Ya, saliyane mboten nate. Tapi ketika dia mendengar Islam dihina, ya, atau ada mendengar masjid mau dibakar, masjid desane arep dibakar. Oh, ini ngarepan. Terus ngono iku arep mbok arani Islam temenan tah, Islam etok-etokan. Bisanya kita juga hanya mengatakan ya Islam menjen syahadat. Tapi nek salat ya berarti kurang lah kasarannya seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan dia kafir itu sing repot. Itu sudah ranahnya berbeda. Yang mengatakan kafir orang kan harus dengan perangkat keilmuan. Wong iku diarani kafir iku nek anjen dalile cetha mengatakan anak kafirun misalnya, utawa anak aduwullah, saya musuhnya Allah kan misalnya. Tapi kan kalau ada orang enggak sholat terus kemudian dia cetha syahadat, terus apakah kita bisa mengatakan dia kafir? Tidak bisa. Cuman dia Islamnya kurang sempurna. Tapi dalam hadis lain memang Kanjeng Nabi mengatakan yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir yaitu sholat. Nek ora sholat kuwatir nek mlebu kafir. Makanya di sini ana wong sholat wis jarke ae berarti termasuk Islam, ora usah diaru-aru. Terus wa itaiz zakah, dan membayar zakat, ai i'taiha mustahiqiha bi ikhraji juz'in minal mal ala wajhin makhsus, yaitu membayarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini menjadi salah satu yang dimasukkan oleh Kanjeng Nabi sebagai salah satu komponennya orang Islam. Dianggap Islam itu nek bayar zakat. Nek kere ya berarti sing nampa zakatan ngoten. Nek kere ya berarti sing nampa zakat. Ala kulli hal zakat itu ibadah maliyah, ibadah yang bangsa napa? Harta benda. Kalau sholat itu masuk ibadah di dalamnya ibadah qauliyah, yaitu ibadah yang berupa apa? Ucapan, ibadah fi'liyah perbuatan. Kalau itaiz zakah ibadah maliyah, ibadah yang sing bangsa bondo. Terus wal haji, dan juga haji. Makanya haji ku yo jelas ning ngene Ka'bah, Baitullah Haram Mekah kono. Nek ana wong muni haji bisa di Kudus saja, di menara ngene. Dianggap saja seperti Ka'bah. Lah ini berarti ora genah niki Islame. Jelas itu, jelas. Wong Kanjeng Nabi napa dawuhe? Jeneng mriko. Nabi-nabi terdahulu juga hajinya di Mekah, gak pernah ning Kudus kan gitu kan. Gak pernah ning ngene Demak. Gak pernah ning ngene Blobok, gak pernah. Nah, makanya ketika ada orang kok mengatakan haji ku berarti bisa lah, yang penting kan yang penting padha mlakune carane. Podo. Iya nek pernah tuh medondok kene para malaikat Nabi Ibrahim ora pernah kok. Ora pernah kok kan enggak mungkin ada dalil lain kan. Tanya saja Nabi dari Adam kalau sampean enggak percaya. Dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kalau mereka haji yang satu-satunya tempat ya di Mekah. Lah kok ana wong muni haji ndak perlu di Mekah, cukup di sini sing penting atine. Wah, atine. Padune pelit ngetokno duit 40 juta. Ya. Sekarang haji kan mahal kan? 40-an juta. Ya berarti kan dia
Islamnya belum sempurna. Hati-hati ya ngomong seperti ini. Kemudian apa lagi? Wa saumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Ini sudah mafhum, bahkan Kanjeng Nabi mengendikan kalau ada orang yang meninggalkan satu saja daripada puasa Ramadan, iku nek diganti setahun pun ora cukup, karena saking gedene ancamannya orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ini kita perhatikan, berarti Islam niku gampang, hanya 5 ini saja. Syahadat, sholat, zakat, haji sama puasa. Kenapa Kanjeng Nabi tidak menyebutkan yang lain, ora jihad, apa meneh, thalabul ilm, apa meneh, golek nafkah. Di sini kata Imam syarihnya Aunul Bari, Kanjeng Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah fardu yang lain karena yang lain itu fardunya fardu kifayah. Sementara yang ini, yang 5 ini fardunya adalah fardu ain, sholat fardu ain. Haji ya asli fardu ain, 5 ini istata'a ilaihi sabila, syahadat fardu ain. 5 ini fardu ain. Sementara yang lain fardunya fardu kifayah. Contoh, kayak jihad fisabilillah, perang karena ngedekake agamane Gusti Allah. Itu fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Asal ada yang menunaikan, sudah, yang lain menjadi gugur. Sholat jenazah wis sadado. Sholat jenazah ning beco ono sing mati. Ya, sampai ora melu takziah ora apa-apa kan? Sing penting ono sing nyolati, ora masalah. Fardu kifayah ngono lho. Sekali-kali ku keren ora krono aku mau nyolati wong iku aja ngono. Iku fardu kifayah cukup kan ngono. Keren itu dadi. Sekali-kali ngono. Misal ada seperti itu, fardu kifayah. Apalagi apa meneh? Kadang nggih contoh-contoh ibadah-ibadah yang fardu, thalabul ilm misalnya, mengajar iku ya fardu kifayah. Terus menguasai keilmuan, misalnya menguasai hadis, fardu kifayah, mungkin aku le sholat, kan lah. Maksudnya sampai juga sing ngono ae nek aku pengen sinau. Terus apa meneh kadah ya, ibadah-ibadah yang amal-amal yang fardu tapi masuknya fardu kifayah. Tapi yang 5 ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ngono wae haji ora kabeh wong kena haji kok. Bahkan sampai matinya ora haji ya ono. Gitu mboten. Karena tidak punya ongkos. Terus apakah dia dikatakan muslim ora? Ya tetap muslim. Tapi ini ada yang menarik. Kemarin saya mendengarkan ceramahnya Gus Bahak gini. Wong iku niki kangge pelajaran kita semua nggih. Wong iku sak kere-kerene wong kudu tetep ndok gene uripe pernah terbesit di dalam hatinya ingin menunaikan haji. Tak beleni meneh. Wong iku selawase urip ning donya minimal-minimale pernah mikir awake pengen ngetokno duit kangge napa? Haji. Soalnya nanti repot. Repotnya bagaimana? Ketika nanti dia mati, ya, ketika dia mati, sampai mati kok gak pernah napa? Bayangno arep haji. Maka ahli warisnya itu dizolimi sama dia. Paham tak betul? Ahli warisnya dizolimi sama dia. Jadi ketika ada orang mati kan hartanya diwaris sama ahli waris. Maka ahli waris itu yang kabotan. Kabotan olehno ngetokno duit kudu ngetokno kanggo ongkos hajine wong iki dhisik. Sementara dia sendiri enggak pernah niat haji. Repot tak boten? Repot. Dan ganjarannya tentunya sangat pas sekali berbeda dengan orang yang pernah niat aku bakal haji tapi kedisian mati misalnya. Beda. Makanya kita ini ya sing isi tanggungannya wong tua lah pokoknya tahu niat haji ngoten. Kula pengen haji Allah Gusti. Ono duwe niatan ngoten niku luwih apik karena nanti di akhirat itu beda pertanyaane. Kowe tahu haji ta mboten? Mboten nate Gusti. Tapi tahu niat ta ora? Lah iku. Tahu niat ta ora? Lah iku. Makanya sampai sak kere-kerene muga-muga ora kere lah ya insyaallah. Muga-muga kuat ada ongkosnya. Ini perlu diajarkan. Diajarkan kepada orang-orang yang kadang itu sudah
putus asa ya, kadang putus asa ora usah niat kaji sisan, ora usah haji sisan. Kan ono sing koyo ngene iku. Aja tetep kudu niat haji. Ora urung nek mati duwite mesti harta warisannya harus disisihkan kanggo napa? Ngajekno sing mati. Makanya nek tapi wong kene ora pati paham kados ngoten nggih. Wong mati ya wis mati urusan kaji ra kaji urusan anake sing pinter ta ora kan ngoten mboten. Harusnya itu ketika dia mati kok belum pernah haji, maka kudu menyiapkan dana yang dari si mayit untuk haji. Paham sampeyan poin ini? Nek badal haji taruhlah 15 juta ya maksimal. Maka ketika dia hartanya ada 20 juta, mau ndak mau ahli warisnya kudu ngetokno 15 juta nih dhisik kangge napa ngajekno niki. Ben gugur kewajibane. Tapi minimalnya sampean pernah niat gitu loh. Nah ora niat iku mangke ning ngene Gusti Allah lucu mangke. Ning ngene ngarepane Gusti, kita tau niat haji ta ora? Mboten, tapi kok dibadali haji ki piye? Ora niat tapi dibadalno haji, kan konyol. Wong sing dhek ora niat kok, terus ganjarane dibawa kemana gitu loh. Lho kan, ganjarane dibawa kemana? Nah, makanya kalau bisa biar gak ngerepoti ahli waris, ya tetap sampean juga wasiat juga harus misalnya sampean nanti tidak mampu haji kemudian punya ada uang cukup untuk badal haji, tetap wasiat. Pokoknya nek aku mati tetap kudu ana sing kanggo haji karena itu kewajibanku kayak ngono. Paham ya? Paham sampean poin ini? Itu perlu. Kalau ndak wong mati akeh sing ora niat haji dan itu yang kebanyakan terjadi di Indonesia. Yo mati wae ngono. Karena dia merasa dari kecil kere, kaya ning Mekah, Madinah kaya ngimpi wae, mati wae lah, sepenting husnul khotimah. Nah, sing repot nek ditakoni, tahu niat haji ta ora? Padahal bunyal Islamu ala khamsin salah satunya haji. Saya yakin nanti ditanyakan ini sama Allah. Tahu haji ta ora? Mboten nate. Tahu niat ta ora? Lah iku repot ta mboten? Repot itu, pasti ditanyakan. Nah, sementara niatul mukmin khairun min amali. Niatnya wong mukmin iku luwih apik daripada amale. Makanya niat bareng-bareng haji. Niat dhisik. Pokoke ana kekarepan ya Allah Gusti nek wonten gadah arta, gadah ongkos jenengan gambelaken mangke kula tetep niat haji. Kalau ndak seperti itu nanti matinya konyol. Mati-mati ora nggo niat haji dihajekno anak turune barbarane ngarepane Gusti Allah ke haji ta ora boten tapi kok dibadalno haji tau niat boten terus piye ngono lucu ini nanti paham ya ini kurang masyhur ini madzhab ini kurang masyhur kurang terkenal tapi nek dipikir di logika bener pancen bunyal Islamu ala khamsin salah satunya haji pasti ditanyakan sama Allah gak mungkin ora nek misalnya bayar zakat kan tergantung kalau punya uang, ya kudu diniati. Besok aku nek sugih tetap zakat. Nek misalnya sampai mati nek ora zakat, kepenak. Gusti pripun Gusti kula ajeng zakat wong kula niku sing pantes nampa zakat. Ya wis guguran ngono. Tapi nek haji kan beda meneh. Haji kula ora tahu niat. Untuk kayak bak haji kasan wis dianggap kaji ya. So hojai kuat deh. Kula pun dianggap kaji kok Gusti. Aduh. Ya Allah. Oke. Kita lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Dawuh sinten Kanjeng Nabi. Al imanu utawi iman. Bid'un iku pitungan 3 sampai 9. Iya, antara 3 sampai 9. Bid'un kalau dalam bahasa Arab itu bilangan 3 sampai 9. Piye sampean maknani monggo terserah. Bid'un iku sebagian 3 sampai 9. Wasituna lan swida syu'batan apane cabange. Wal haya'u lan utawi rasa isin. Wal haya'u lan utawi rasa isin syu'batun iku siji cabang minal imani saking keimanan. Ini saya membahas tentang bid'un dulu. Kalau tadi saya katakan bid'un bilangan antara 3 sampai
9. 10 tidak termasuk bid'un. Misalnya Anda mengatakan bid'un wa arba'una, berarti ada 40 lebih. Sarannya dalam bahasa Indonesia ada 40 lebih. Lebihnya berapa? Bisa 3, bisa 4, pokoknya di bawah 10. Ini yang seringkali orang Arab katakan seperti itu. Tapi di dalam riwayat lain al-imanu bid'un wa sab'una. Di sini kan wasituna, ya. Di dalam riwayat yang lain ada sab'una, 70. Pon. Kita terjemah kemawon. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sahabat yang unik. Ini saya cerita sedikit tentang beliau. Namanya kan Abdurrahman ibn Sakhr, ya. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi. Dan beliau masuk Islamnya itu termasuk telat, alias tidak termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam pada tahun 7 Hijriah, sekitar tahun 7 Hijriah. Ketika perang Khaybar, tahun-tahun Khaybar itu. Singkat cerita, Abu Hurairah ini adalah orang yang cepat sekali untuk bisa menyaingi sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Dengan apa beliau bisa menyaingi para sahabat? Dengan banyaknya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kene pengen reti santri ini Kanjeng Nabi sing asli, menurut saya ya, itu Abu Hurairah. Dia karo Kanjeng Nabi cuman praktis hanya 3 tahunan. Tidak sampai 5 tahun. Tapi hadisnya yang paling banyak. Dan kebanyakan hadisul ahkam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum. Hukum muamalah, hukum ibadah. Karena sudah di Madinah kan posisinya Kanjeng Nabi. Kalau di Mekah kan tauhid. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, fase Mekah itu kebanyakan tauhid. Ngajak-ngajak balik nyembah ring Gusti Allah, ngajak-ngajak tidak menyembah berhala. Itu fase Mekah. Tapi ketika fase Madinah sudah tatanan hukum itu. Hukum bernegara, hukum beribadah, hukum bermuamalah. Lah Abu Hurairah ini masuk sekitar tahun 7 atau 8 Hijriah. Otomatis praktis nyantri karo Kanjeng Nabi sedelok. Nyantri 2 tahun cek kalah karo Mas Ulil sih dok gini pirang tahun dok gini. Atau Mas Arifin malah dari berdirinya Al-Fatah tahun 2012, 10 tahun Jos. 10 tahun dek gini. Kalah Abu Hurairah karo Mas Arifin. Tapi ngalim sopo? Ngalim Abu Hurairah. Ngalim Abu Hurairah, yo hafal Quran. Jadi saya katakan santrinya Kanjeng Nabi yang asli itu ya Abu Hurairah. Di luar lingkup keluarga loh ya. Di luar lingkup keluarga itu Abu Hurairah. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, tapi kan itu sepupu, ipar, ijek-ijek dulur. Tapi nek sing di luar keluarga itu Abu Hurairah. Abu Hurairah pinarak tinggine sing jenenge Ashabus Suffah, yaitu di emperan Masjid Nabawi. Jadi beliau itu benar-benar mengosongkan waktunya, mengosongkan pekerjaannya demi mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Makanya beliau itu salah satu sahabat yang tidak pernah menulis, tapi hafalan hadisnya itu banyak, 5 ribuan hadis. Di dalam kitab Sahih Bukhari juga banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Lah ini loh, ini ngomong tentang hadis itu ya. Abu Hurairah ini karena dia masuk Islamnya sudah telat, kemudian hadisnya banyak, itu dikecam sama orang-orang orientalis. Wong mondok sedelok kok hadisnya iso ngungkuli Abu Bakar Siddiq. Hadisnya kok iso ngungkuli Umar bin Khattab. Yang mana Abu Bakar dan Umar adalah sahabat yang sudah mengawani Kanjeng Nabi sejak dari Mekah. Kok iso hadisnya oleh akeh? Mesti hadis palsu. Orang-orang orientalis mengatakan seperti itu. Mesti hadis palsu. Nah ini akhirnya apalagi ditambah sama dawuhnya Abu Hurairah yang terkenal masyhur bahwasanya kata beliau, saya itu membuat perut saya kenyang itu karena barokah daripada menceritakan atau meriwayatkan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Ono dawuh kaya ngono iku iki repot. Abu Hurairah ngendikan, saya itu bisa kenyang karena meriwayatkan hadisnya Kanjeng Nabi. Berarti koyok ngedol ilmu. Padahal itu kan bahasa
Tawadhu, wong orientalis ora ngerti tasawuf ngene iki lho. Ora paham sufi ngene iki. Bahasa tawadhu artinya nek ora ana Kanjeng Nabi aku ora urip. Kan ngoten ngira. Artinya kan seperti itu. Lah apa dimaknani itu dulu Abu Hurairah ngakoni kok dajal dhek nek rak dodolan hadis ora mangan kan ngono. Astagfirullah iki pikirane wong pekok. Maka orang-orang orientalis ini bisa dibantah. Dibantah dengan fakta yang terjadi antara kedekatan hubungannya Abu Hurairah dengan Kanjeng Nabi. Asal Anda tahu ketika Kanjeng Nabi ketika mau memberikan makanan ke ahli suffah, itu sing moro pertama ku yo Abu Hurairah. Ana jajanan Kanjeng Nabi wonten jajanan Abu Hurairah untuk dhisik. Kanjeng Nabi untuk wahyu Abu Hurairah dikandani dhisik. Dalam masa 2 tahun di mana wahyu sedang gencar-gencarnya turun, ngira wahyu sedang gencar-gencarnya turun, terus apakah tidak memungkinkan dia untuk lebih alim daripada sahabat-sahabat yang lain? Tentunya lebih alim. Sementara sahabat lainnya sudah kiai kan. Santri ini juga akeh kan. Yo apa yo kober sowan Kanjeng Nabi, padha ra kober. Sementara Abu Hurairah jomblo enggak punya apa-apa, wes nyantri akhirnya alim. Itu secara logika seperti itu. Jadi Abu Hurairah saking tawaduke ngendikan aku iso wareg gara-gara ngriwayatno hadise Kanjeng Nabi. Itu tawaduk loh ya, bukan temenan ngedol hadis ya ora. Sampeyan kudu hati-hati. Tapi nek wong saiki ya akeh kiai sing ngedol omongan terus untuk bisa roh ya iku ya. Kata beliau Kanjeng Nabi pernah dawuh, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada sekitar 60 sekian cabang, alias beberapa macam. Ada sekitar 60 sekian cabang. Fi riwayah bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 sekian. Dalam riwayat yang lain jelas meneh. Ada salasun wa sab'un, 73 syu'bah. Wal haya'u, sementara itu rasa malu syu'batun minal iman, salah satu bagian daripada keimanan. Tanda-tandane wong iman itu adalah sebenarnya gampang. Iman itu apa? Iman itu ya secara zahir itu kamu punya kelakuan baik, ngono loh. Iman itu secara zahir kamu punya kelakuan baik. Di antaranya adalah rasa malu. Mungkin pertanyaannya gini, wong sakmono akeh kok sing disebut isin? Sakmono akeh sing disebut wong isin. Kalau di hadis lain cetok imatotil adza anit thoriq termasuk iman, menyingkirkan apa? Kerikil yang ada di jalan termasuk iman. Apa meneh nyingkir watu gede misalnya ya. Nyingkir terus kemudian apa meneh ifsya'us salam ya, salah satunya mengucapkan salam juga iman. Apalagi kathah sekali membantu orang juga termasuk bagian daripada keimanan. Tapi kenapa Kanjeng Nabi hanya fokus pada wal haya'u syu'batun minal iman. Di dalam syarahnya disebutkan haya yang ada di sini itu bukan haya yang isin udo terus isin ini mboten. Terus kowe rak katokan terus isin mboten iku harus ditutupi aurat iku ya, bukan masalah isin. Tapi di dalam syarahnya dikatakan khalqun yab'atsu ala ijtinabil qabih wa yamna'u minat taqsir fi haqqin dzil haqqi. Rasa malu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sebuah perangai, sifat, karakter yang mendorong pemiliknya, yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan membuat dia merasa kurang, membuat dia merasa tidak nyaman jika tidak menunaikan kewajibannya. Contoh, ketika Anda sudah di waktu subuh ngeten durung salat subuh. Misalnya ya. Nek duwe rasa isin temenan, iku cepet-cepet ndang li salat subuh karena napa? Ngrasa isin karo pangeran, tidak menunaikan kewajiban. Utawa ana wong santri di mondokno karo wong tuane. Nek ancen duwe rasa isin mbek wong tuane temenan, iku mondoke temenanan ning pondok. Ora sementara saya kan ora ning pondok, mumpung ning pondok ora ana wong tuwa. Malah ngisin-ngisini ndek pondok ya. Mangane akeh turu, sinaune rak sregep. Tapi nek duwe isin temenan mbek wong tuwa, aku isin rek suwe-suwe 10 tahun ngene Al-Fatah ki lapor. Ngasih sahriyah
berubah dari piro kayak syariah biyen Mas? 400 sampai 1 juta durung lulus-lulus. Ya Allah. Nek isin temenan itu ya kalau tapi ya sugih wis meneh urusan sugih ya. Tapi nek isin temenan itu nalar iku isin karo wong tuane, aku isin ah. Jadi isin yang malu yang di sini adalah malu yang membuat kita menjauhi perbuatan buruk dan membuat kita tidak nyaman kalau tidak melaksanakan kewajiban. Begitu juga. Tapi ini yang dimaksud adalah hukukullah termasuk hak-haknya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di breakdown, kalau rasa malu ini dijelentrehno meneh, semua aspek kehidupan ini kita kena. Kowe nek anjen duwe rasa isin temenan mesti kowe salat. Kowe nek duwe rasa isin temenan mesti kowe menunaikan zakat. Kowe nek anjen duwe rasa isin temenan kowe mesti sedekah. Kan ngoten ya. Kowe nek duwe rasa isin temenan karo Gusti Allah mesti kowe ra maksiat. Mesti kowe ora apa misale apa maksiat, contoh maksiat sing gampang apa? Apa? Oh iya tisu. Ora gampang coli gampangane ngono. Iki to, nek isin temenan lho ya. Sayangnya kita isinnya kan ora isin sing temenan, isin di gini ngarepan konco tapi di gini kamar mandi urusan beda meneh. Nauzubillah min dzalik. Ya itu betul. Makanya Kanjeng Nabi Masya Allah itu menyebutkan satu tapi sebenarnya kita kena semua. Cuman selama ini kalau kita baca hadis al-haya'u bid'un minal iman biasa wae. Ternyata kalau dijelentrehno wah ternyata kita memang kena semua. Salah terus. Nggih. Terus di sini ada yang menarik. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha menghitung. Kan tadi dikatakan bid'un wasituna. Ada sekitar 60 sekian cabang keimanan. Opo kabeh dihitung sama beliau, tapi intinya ada 3. Yang pertama yang berkaitan amal-amal berkaitan dengan hati. Yang kedua amal-amal yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga amal-amal yang berkaitan dengan anggota badan. Intinya seperti itu. Dan kalau dihitung ternyata betul ada 69 cabang keimanan. Bid'un itu jadi ditafsiri 9, 69. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau dikatakan 79 pun juga enggak masalah. Karena yang tadi saya sebutkan itu ono gandengane kabeh, ono tambahane lah kasarannya seperti itu. Dan ada kitab juga yang namanya Syu'abul Iman, punya Imam Baihaqi, ada Syu'abul Iman, Nazm Syu'abul Iman gini sinten niki, Al-Kushini napa sinten niku. Al-Kushini, banyak Syu'abul Iman itu banyak sekali. Ya muga-muga awak dhewe termasuk orang-orang yang pernah melaksanakan semua Syu'abul Iman. Dadi diarani ning akhirat kula iman temenan ora etok-etokan temenan. Tsumma qala al-hadits tsalits an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wallahu a'lamu bissawab. Alkin nggih, dikit alkin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Rasulullah Syedul Qadir Waliyullah Ya Maulana Ya
جد يدي للنبي خير الورى لا تحرقنا بالنيران أعطنا كل المنى وأرقنا في الإحسان وأجيب لنا دعاء كل وقت والأحياء وأغسنا ثوب الرضا نحن مع كل الإخوان واختم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدرار فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت حر النيران لا إله إلا الله أروت القلب ظمآن نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والقضايا والردوان قد يرى من قالها بين حور والولدان من قد يذكرها فاز ما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وقد ذكرها حائزا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل أو ميزان ربنا انفعنا بها يا عظيم يا منان وبها خدم أمرنا قبل إدراج الأكفان وجعل قبرنا بها في البام مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها في حشرنا أسنة في الأحزان واجعلها في حشرنا أسنة في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه
ربنا صل في كل زمان وعلى أزواجه وعلى آل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا روده يدثنا غصن بان خيري يا الشيخ عبد القادر الجيلان كل يا الشيخ عبد القادر الجيلان خيري يا الحبيب علي الحبشي كل يا الحبيب علي الحبشي خيري يا حبيب الهندواني كل يا حبيب الهندواني خيري يا شيخنا أحمدي كل يا شيخنا أحمدي خيري يا كل ما شيخنا كل يا كل مشايخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شهد قدير ولي الله محمد رسول الله شهد القادر ولي الله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم على النبي محمد